Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita diperjumpakan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, tepatnya di Jalan Daksinapati nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu memburu surga dengan amalan sederhana. Ini menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa sesungguhnya untuk memasuki surga ternyata tidak membutuhkan amalan-amalan yang berat. Dengan amalan ringan pun kita bisa memasuki surga asalkan ada istiqomah di sana. Nah, berkaitan dengan tema ini nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Ustadz Kasifher, kemudian juga Ustazah Muawana dan juga Kiai Haji Abdul Syukur. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, inilah jawaban salam penghuni surga. Mau masuk surga? Siap mati? Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati, saya muliakan dua guru yang di depan kita, yang wajahnya penuh sinaran cahaya. Namanya Ustadz Abdul Syukur. Guru kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, anak cucunya jadi hafizatul Quran. Yang sebelah kiri yang paling cantik, soleha dan luar biasa, ya karena satu-satunya yang cewek. Yaitu Ustazah Muna. Kita doakan Ustazah Muna sehat juga. Ya, dan yang saya muliakan ada Ustazah Nuraini, pimpinan Jamiatul Mukminat yang hadir hari ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini masuk surga semuanya. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Emang kita ini makhluk bumi apa makhluk surga sih? Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk surga. Karena apa? Kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah, Allah letakkan dia bukan di bumi tapi di surga. Nikmati semua yang ada di surga wahai Adam alaihissalam. Kecuali satu pohon. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cuma satu pohon aja. Yang jangan deket-deket. Nabi Adam terbujuk rayu oleh siapa? Oleh setan. Kenapa ngomong setan mukanya ke sini? Fa'azallahum syaitan. Setan bikin Nabi Adam tergelincir. Nabi Adam akhirnya ke bumi. Pertanyaannya, ketika di bumi apakah Nabi Adam betah? Nabi Adam senang? Nabi Adam bahagia? Demi Allah tidak. Nabi Adam pengen dikembalikan lagi ke surga. Seraya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi siapa orang yang cerdas? Orang yang menjadikan surga tujuan hidupnya. Yang menjadikan akhirat tempat tinggal sejatinya. Karena dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Surga. Karena di surga gak ada yang namanya sakit. Di surga gak ada yang namanya ubanan. Gak ada yang namanya keropos, keriput. Yang ada ketika masuk surga ibu-ibu nih dikembalikan oleh Allah dalam usia 25 tahun yang lalu. Yang masih enak kalau dipoto, kalau ngaca. Kalau sekarang mau ngaca, buru-buru selesai. Umur 25 tahun, wa kawaiba atraba, kata Allah. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan masih muda lagi dan itu di surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? A'dadtu li'ibadi as-salihin al-jannah ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Saya sudah siapkan satu tempat namanya surga. Yang saya siapkan buat siapa? Buat pelaku maksiat? Bukan. Buat orang kafir? Bukan. Buat orang musyrik? Bukan. Buat kita semua orang soleh.
Yang mana keindahannya nggak mampu kita lihat mata kita di dunia. Nggak mampu telinga mendengar keindahan surga di dunia. Saking indahnya, saking enaknya. Di dunia makin lama hidup makin susah. Makin setengah mati kita. Tua sedikit, kalau makan gula kebanyakan kata dokter apa? Bu, jangan banyak gulanya, kena diabetes. Di surga nggak ada diabetes. Makanya di surga nggak laku dokter spesialis. Subhanallah, di surga nggak ada yang namanya asam urat. Saya melihat ibu baru saya ceramah 5 menit, duduknya sudah ganti 30 gaya. Ya, kata dokter jangan makan gado-gado bu, jangan makan ketoprak. Tapi di surga apa kata Allah Azza wa Jalla? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Apa yang kamu inginkan nggak dapat di dunia, di surga dapat. Apa yang kamu harapkan di dunia, Allah wujudkan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya kenapa haram minum khamr? Nggak boleh kita minum minuman keras beralkohol, bikin mabuk. Sedikitnya haram, apalagi banyak. Karena nanti di surga ada nahrun min khamr. Sungai yang isinya adalah minuman khamr. Yang kalau kita minum nggak memabukkan, saking enaknya. Subhanallah, nggak boleh berzina. Kenapa? Di surga disiapkan bidadari-bidadari surga. Kalau berzina nanti di surga nggak dapet. Na'udzubillahi min dzalik. Sabar kita tahan. Ingat dunia ini jembatan, bukan tempat tinggal kita. Yang namanya jembatan cuma nyebrang, menyebrang. Bukan kalau ada di jembatan penyeberangan orang bawa semen, orang bawa batu bata, orang bawa besi. Mau bangun rumah di jembatan, kita ngomongnya apa? Pak, bapak mah tidak waras. Jembatan itu tempat nyebrang, bukan tempat tinggal. Kenapa bangun rumah di jembatan? Nah begitulah orang yang menjadikan dunia tempat tinggal seperti bangun rumah di jembatan. Kita cuma nyebrang. Nyebrangnya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Dan sebagian besar umat Islam meninggalnya umur 60-70 tahun. Saya punya tetangga umur 86 tahun. Ngadain reunian SD. Apa yang dia katakan kepada saya? Ustadz, pas saya WA daftar grup WA yang jawab cuma 1 orang. Dari 50 siswa. Mayoritas kemana? Sudah di alam barzah. Makanya dunia sebentar siapkan amal-amal. Banyak amalan ringan, tapi dengan amalan ringan ini kita bisa masuk surga. Akan dibahas insya Allah sama Ustadz kita. Syukur. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasim Fer yang telah menjelaskan di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Bagaimana gambaran-gambaran surga yang sudah dijelaskan menurut Al-Quran dan hadis. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kenyamanan dan juga keindahan di sana. Dengan tentunya amalan-amalan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, adakah amalan-amalan ringan atau sederhana untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Muawana di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami cintai guru-guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Syukur, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga kita hormati dan kita sayangi guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Kasif Her yang telah memberikan ilmunya buat kita, mudah-mudahan ilmunya jadi berkah dan manfaat.
seluruh penonton Damai Indonesiaku, terkhusus yang di sini mudah-mudahan calon penghuni surga. Dan juga seluruhnya penonton Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini mata biasanya sepet pengennya tidur, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan langkah dan juga kemudahan niat untuk duduk di majelis Damai Indonesiaku dengan niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan kelak yang duduk hari ini bareng-bareng bersama Damai Indonesiaku nanti Allah kumpulkan lagi di dalam surga. Saya lihat dari ujung sono sampai ujung sono isinya perempuan semua. Ada laki-laki kehitung jari. Ya Allah, bapak-bapak ada di sebelah sono. Sini mudah-mudahan jadi istri soleh-solehah semua. Ibu yang kami hormati, guru kita tadi telah menjelaskan bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga. Bagaimana indahnya surga. Pasti kita semua mau masuk surga, betul? Jangankan kita yang doyan ngaji, yang kagak pernah ngaji kalau ditanya, "Pok, besok pengen masuk surga apa kagak?" Jawabnya apa? Yang suka mabok kalau ditanya, "Lu besok pengen masuk apa?" Jawabnya apa? Surga. Yang ngaji, yang kagak, yang sholat, yang kagak, semua kalau ditanya mau masuk surga neraka, jawabnya pengen masuk Cuman aja kuncinya udah punya apa belum? Kunci surga udah punya apa belum? Gemboknya udah ada, gimana mau masuk? Kunci gemboknya enggak ada. Alhamdulillah kita kumpul di sini, sama-sama kita buka. Bagaimana sih amalan-amalan ringan yang bisa memasukkan diri kita ke dalam kenikmatan yaitu surganya Allah Subhanahu. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah katakan wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan Allah dan bersegeralah minta surga yang luasnya langit dan bumi. Bu, bayangin bumi aja luas. Udah ada yang pernah jalan-jalan ke Jepang? Ada? Ya Allah sian amat, belum pernah ke Jepang. Ke Mekah udah, ke Mekah. Ke Madinah udah. Mudah-mudahan pulang dari sini biar pada umroh dan haji. Nyicilnya udah, nyicilnya. Nabungnya udah. Ya Allah mau haji mau umroh nabungnya belum Ustaz. Ibu yang kami hormati, tuh Allah nawarin surga yang luasnya bumi dan langit. Bumi kita itu luas banget. Tapi ditambah keluasan langit, uiddat lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan juga sempit. Nih besok masuk surga gara-gara suka sodakoh. Kalau pengen sodakoh jangan nunggu jadi orang kaya. Kalau udah jadi orang kaya biasanya ada yang begitu ada. Mana orangnya? Orang kaya pelit ada. Mau sodakoh ntar nunggu gajian 20 juta. Kalau udah dapat duit 20 juta kira-kira sodakoh apa beli emas? Oh, katanya pengen masuk surga punya duit 20 juta udah beli emas duluan. Kita dianjurkan oleh Allah alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara, berinfak dalam keadaan lapang. Lagi punya duit infak enak ya Bu. Nah yang berat lagi sempit bisa infak. Duit ada 5.000 sama 2.000. Kotak jalan tuh yang dikeluarin berapa? Ya Allah kompak masuk surga 2.000. Kira-kira masuk apa enggak 2.000? Kita mau ke Taman Mini aja berapa Bu masuknya? Mahal 35.000 belum parkirnya, betul apa enggak? Surga bayarnya berapa? Ya Allah. Yang pertama orang yang masuk surga alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara wal kaziminal ghaiza, yang suka nahan marah. Saya tanya, kalau di rumah yang suka marah ibu apa bapak? Ngaku lagi. Tapi kalau ditanya mau masuk surga mau, tapi kerjaannya kata Nabi apa? La takdob
walakal jannah. Kalau masih dalam ranah pendidikan boleh, tapi jangan sampai kelewatan. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadikanlah diri kita ini berbeda dengan orang yang enggak paham. Kalau kita orang paham, marah, tolong diredam. Biar ujungnya besok masuk surga. Yang ketiga, wal afina anin nas, maafin kesalahan orang lain. Kalau kita pengen maafin kesalahan orang lain, kelak nanti ketika kita punya kesalahan, orang lain juga bisa maafin kesalahan kita. Ringan gak? Yang berat apa? Ngelakuinnya. Ada lagi gak amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ada. Lihat sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ketika muazin sedang mengumandangkan azan dan dia menjawab Allahu Akbar, jawabnya asyhadu alla ilaha illallah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala shalah, jawabnya la haula wala quwwata. Hayya alal falah, jawabnya Allahu Akbar, la ilaha il. Kata Rasul, dakhalal jannah. Ringan apa enggak? Cuman biasanya kalau lagi ngobrol, udah gitu ngobrolnya ngomongin orang sambil makan rujak, ada Allahu Akbar, lanjut ngerujak apa lanjut jawab azan. Apalagi kalau lagi TikTokan ya. Ringan gak ibu-ibu? Ringan. Apalagi yang bisa mengantarkan diri kita kepada surganya Allah, yaitu sholat duha. Sholat apa ibu? Sholat apa bapak? Nih bapak gak ada suaranya, orang cuma 3 orang apa 4 orang ya? Ibu, suami kita usaha, kita usoli di rumah. Sembayang duha, laporan sama Allah, ya Allah anak saya lagi belajar, lagi kerja, suami juga lagi nyari rezeki, kita ngangkat tangan. Allahumma inna duha'uka wal waha'a wal jamala wal quwata wal kudrata wal ismata. Allahumma in kana rizki fis sama'i wa in kana fil ardi wa in kana haraman wa in kana ba'idan bihaqqi duhaika ilal akhir. Nah itu kalau lagi duha kita doanya banyak banget. Ya Allah kalau di atas turunin, kalau di bawah, kalau jauh, kalau haram, kalau sedikit. Sembayangnya berapa rakaat? 2. Banyak banget yang diminta sembayangnya 2 rakaat, tapi nggak apa-apa. Karena orang yang sholat duha di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, nanti ada malaikat di pinggiran sorga, dia gegeroan. Ibu tahu gegeroan? Apa ya gegeroan? Manggilin, ainal ladina kanu yusalluna duha udkhulul jannata bibabid duha bisalamin aminin. Mana nih yang doyan sholat duha? Sini masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan dengan amalan ringan ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawana yang telah melengkapi di segmen 1 ini, segmen 2, dan tadi dijelaskan bahwa ringan sebetulnya amal-amal yang tadi disampaikan untuk menuju surganya, yaitu diantaranya memberikan salam, kemudian bahkan tadi yang disampaikan menjawab azan, dan juga kita rajin untuk melakukan sholat duha. Namun pertanyaannya, ketika amalan-amalan ringan itu akan menjadi berat ketika tidak ada keistiqomahan di sana. Nah, guru kita nanti Kiai Haji Abdul Syukur akan menjelaskan bagaimana kita asah keistiqomahan kita untuk melakukan amalan-amalan ringan menuju surganya. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Kasifer sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Masya Allah nih, karena pada semangat semua, saya pengen bagi-bagi berkah. Dan hadiah ini senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak, dipersembahkan oleh White Coffee Luwak White Coffee. Nah, pertanyaannya gampang nih, saya yakin ibu-ibu semua pada bisa nih. Sebutin salah satu amalan ringan pembuka pintu surga. Ah, nih. Nih yang baru padakan nih, silakan nih. Nih. Nah, sini silakan deh. Oh, kalau yang di sono jauh.
Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari Jakarta. Oke, Nabila, Luwak White Coffee akan kasih kamu 1 juta. Pertanyaannya, sebutkan salah satu amalan ringan pembuka pintu surga. Jawabannya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Betul nggak, Bu? Selamat, kamu dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Langsung hadiahnya dikasih cash. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan kembali tapi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadz Kasyif Khair, Ustadzah Muawanah, bapak-bapak, bapak karena 3 orang, bunda-bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita masuk surga nanti di akhirat, Allah sudah taman surgakan kita di dunia. Saya mau tanya, ibu-ibu sekarang sedang berada di mana? Taman surga. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kabar itu, ada taman surga di dunia. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman surga bersimpuhlah, duduklah, nikmat-nikmatlah. Qalu, mereka bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa taman surga itu? Hilakul dzikr, majlis zikir, majlis ilmu, itu adalah taman surga yang di dunia. Jadi hari ini termasuk para pemirsa Damai Indonesiaku yang di rumah, insya Allah sedang ditaman surgakan oleh Allah karena berada di majlis ilmu. Makanya kita fokus semua mendengar nasihat guru-guru kita. Nggak ada yang lihat jam terus kan ya. Alhamdulillah, sudah lapar atau belum? Alhamdulillah, jujur loh, orang jujur masuk surga. Kalau tidak jujur, wal iyadzubillah. Tadi Ustadzah Muawanah sudah menyebut hadis Nabi SAW. Ya, la taghdab walakal jannah. Kalian jangan marah-marah karena kalian akan mendapat surga. Saya mau tanya yang hadir di sini, ibu-ibu suka marah atau tidak? Suka apa sering? Jarang apa sering? Jangan-jangan ada yang memang tukang marah-marah. Sakit rasanya kalau enggak marah. Insya Allah enggak ya. Kenapa? Karena calon-calon penghuni surga semuanya. Berkaitan dengan amalan-amalan kita yang sudah kita bangun, baik amalan yang ringan, amalan yang sederhana, lalu kita ingin istiqamah dalam amalan itu. Bunda-bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam tadi bangun salat tahajud. Alhamdulillah. Sudah baca Al-Quran? Iya, lihat muka-mukanya sekali duduk 3 juz habis ini ya. Juz apa itu? Hari ini sudah bersolawat, hari ini sudah sedekah, hari ini udah ngomongin orang. Alhamdulillah, kalau belum mudah-mudahan enggak. Istiqomah itu perlu, nikmat bahagia orang-orang yang bisa istiqomah dengan amalannya. Dan ternyata kuncinya adalah ketika kita tulus ikhlas, kan maunya surga. Surganya belum kita dapat sekarang. Pengen masuk surga, berjuang, berjuang, berjuang. Supaya benar-benar nanti kita berada di surganya Allah Ta'ala. Istiqamah artinya mudawamah, terus menerus dalam kebaikan. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun.
Ada kan di Quran? Surat apa? Jawaban gampangnya, pokoknya ada deh. Pulang kita cari, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Baik, Allah mengingatkan orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu dia istiqomah, baik akidahnya. Lalu dia istiqomah dalam niatnya, ikhlas melaksanakan amalan karena Allah Ta'ala. Dia istiqomah dalam apa? Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan baik ini, mereka adalah ashabul jannah, akan menjadi penduduk-penduduk surga. Khalidina fiha, mereka akan terus-menerus berada di surga. Mengapa? Karena apa yang mereka lakukan. Penting buat kita menjaga keistiqomahan. Dengan cara apa? Satu, luruskan niat lillah. Maka setiap kali dalam amalan sering kita membaca niat itu dengan menegaskan lillah, lillah, lillah. Aku bangun malam lillah, aku mengeluarkan hartaku di jalan Allah lillah. Semua yang kita lakukan lillah karena ingin menjadi keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sedikit-sedikit diupdate. Sedikit-sedikit beramal supaya orang lain tahu, semua viral. Supaya orang lain tahu dengan amalan kita. Sebaiknya buat kita sembunyikan amal-amal soleh kita jika kita tidak mampu menjaganya dari ketulusan serta keikhlasan. Cukup Allah yang tahu dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan amalan kita. Semua pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Amalan-amalan kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kegelapan, tidak seorang pun berada di tengah saat kita melakukan amalan itu. Allah Maha tahu. Bunda, ayahanda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga keistiqomahan perlu dengan landasan keikhlasan. Yang kedua, semakin kita akan termotivasi beramal ini adalah ketika kita mengetahui apa yang kita dapatkan. Bukan tujuan utama, tapi hanya stimulan saja. Bukan tujuan utama, tapi stimulan. Untuk apa? Supaya kita makin semangat dalam melakukan amal soleh. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Contoh orang yang bersedekah. Setiap kali dia bersedekah dikali lipatkan 700. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu sedekah 1 juta berarti balasannya senang nggak tuh? Kalau urusan duit senang semuanya. Allahu Akbar. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, 700 kali lipat. Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk terus melakukan amal kebaikan, di antaranya infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melangkah datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, 1 langkah diangkat derajatnya oleh Allah, 1 langkah lagi digugurkan dosanya oleh Allah. Bayangin tuh, setiap kali mau berangkat ke masjid dia mendapatkan pahala kebaikan itu. Allahu Akbar. Saya mau tanya, ini sudah berangkat haji atau umrah belum? Coba angkat tangan siapa yang mau berangkat haji. Ya Allah, persaksikan semua yang mengangkat tangan, undang menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Siapa yang mau berangkat umrah? Semuanya mau, ayo, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk keistiqomahan itu mesti juga diiringi dengan doa. Minta Imam Hasan Al-Basri ketika beliau membaca ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 30, ya, bahwasanya istiqomah akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, karuniakan kepada kami keistiqomahan.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Jub Syukur yang telah melengkapi di segmen ketiga ini. Adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sehingga keikhlasan terus terjaga dan juga keistiqomahan terus terjaga di dalam hati kita sehingga segala amalan atau ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk manusia melainkan lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, berkaitan dengan tema ini, amal-amalan sederhana untuk menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lengkapi di segmen berikut dengan segmen atau sesi tanya jawab yang akan dipersiapkan, akan disiapkan oleh para jamaah dengan pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Amalan-amalan sederhana pembuka pintu surga, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yang tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Ada Ustazah Ma'awana, Ustadz Kasifer dan juga Kiai Haji Abdul Syukur. Nah, di segmen ini kami beri kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama kali akan menjawab nanti Ustadz Kasifer, akan ditanyakan oleh Pak Mugi. Silakan, boleh berdiri Pak Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugi dari Pondok Kelapa. Pertanyaan saya Pak Ustadz Hasif Khair, bagaimana cara kita menyikapi di satu sisi kita sebagai seorang anak laki-laki dari seorang ibu, di sisi lain kita sebagai seorang suami apabila ibu kita sama istri kita tidak akur. Ada istilah ya Pak Ustadz, kan surga itu berada di telapak kaki ibu. Dan sisi lainnya kunci surga ada istri juga, kita apabila kita melakukan kebaikan dengan istri. Bagi saya keduanya adalah surga Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua wanita yang dimuliakan ini. Ini bagaimana ini ketika harus memuliakan dua-duanya? Apakah ini juga masih ada kaitannya dengan amalan ringan yang itu insya Allah akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz Kasif. Mana yang lebih dulu dipilih? Begitu ya Pak Mugi ya? Silakan Ustadz. Ya, Pak Mugi, buat semua jamaah yang dimuliakan Allah, istri dan ibu itu bukan pilihan. Ya, jangan pernah menggabungkan ya pertanyaan siapa dulu yang saya utamakan, ibu atau istri? Ingat, ibu adalah pilihan Allah. Istri adalah pilihan kita. Ya, yang namanya pilihan Allah nggak akan bisa kita gantikan dengan siapapun. Tapi pilihan kita bisa kita ganti dengan siapapun. Artinya apa? Bukan berarti kita mengesampingkan hak istri. Kalau istri kita sudah soleha, taat sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, dia adalah ahlil jannah, penghuni surga. Nggak ada alasan kita untuk tidak memuliakan dia. Jadi saran saya Pak Mugi, ditanamkan ke istri kita yang panggilnya apa? Yang Beb, Beb, tolong sabar menanggapi ibu saya. Ibu saya sudah tua, tulangnya sudah keropos. Ibu saya mungkin besok sudah dipanggil Allah. Yuk sabar-sabarin menanggapi bawelnya ibu saya. Yuk tahan diri ketika ibu cerewet. Nanti insya Allah kamu membantu saya masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Memang begitu yang namanya emak-emak, apalagi sudah nenek-nenek. Kalau ngomong suka diulang-ulang, betul? Cucu baru sekali buka kulkas, sudah diomelin. Ya, akhirnya nggak nyaman istri kita. Maka saran saya, kalau bisa satu rumah ibu, istri masih belum sabar, pindah ke rumah lain. Bawa istri kita ke tempat lain. Kadang-kadang memang kalau satu atap suka timbul yang namanya prahara rumah tangga. Tapi saran saya, nasihat saya tetap satu rumah sama ibu, tapi istri kita dinaikin kesabarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas balasan orang yang bersabar tanpa batas, unlimited. Puasa sholat berjamaah 27 derajat. Puasa Ramadan, zakat, ada batasannya. Tapi kalau sabar, tidak ada batasan pahalanya. Apa yang pantas bagi orang yang bersabar?
jannah, surganya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasifher. Berikutnya kami persilakan. Nah ini ada dua-duanya sama-sama Ibu Siti nih. Yang pertama Ibu Siti Rohayati, betul ya Bu ya. Berikutnya nanti Ibu Siti Nurhayati. Ibu Siti Rohayati lebih dahulu, boleh. Silakan berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustazah Muawana. Silakan. Cek. Oke, baik Ustadz. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan. Izin punya satu pertanyaan Ustadz dan Ustazah. Bagaimana supaya kita konsisten dalam kebaikan tapi lingkungan tidak mendukung kebaikan tersebut Ustadz? Contoh, misal kita ingin bersedekah malah menjadi perbincangan. Kemudian kita mengajak teman kita sesama muslim tapi malah menjadi perbincangan juga. Bahkan sekarang Ustadz anak usia dini saja sudah mengatakan hal-hal yang tidak pantas ya. Padahal sederhananya lisan itu juga bisa mengantar kita ke surganya Allah. Segitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Rohayati yang telah mengajukan pertanyaan. Ini ketika ingin istiqomah tapi ada di lingkungan, istilahnya lingkungan toksik kalau bahasa sekarang. Silakan Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya membangun keistiqomahan di lingkungan yang toksik? Ibu-ibu, nyak-nyak di sini pada tahu toksik apa kagak? Apa toksik? Racun. Racun apa madu? Ibu-ibu maunya diracun apa di madu? Agak dua-duanya. Racun gak mau, madu gak mau. Ibu yang kami hormati, kalau umpama kata kita pengen sodakoh, tapi kita punya teman, temennya gak doyan sodakoh, biasanya kita gak jadi sodakoh. Kenapa? Lingkungan itu berpengaruh buat kita. Maka carilah teman-teman yang mendukung kebaikan kita. Kita doyan ngaji, demen ngaji, teman-temannya juga. Kalau punya teman doyannya shopping, sodakoh enggak, shopping mulu ibu-ibu. Makanya kerudungnya pada rupa-rupa, lakinya pada paru-paru. Bisa pulang ngaji banyak utang, gitu. Karena punya lingkungan yang enggak baik. Kalau bisa, kita kalau nyari teman itu yang beriman dan bertakwa. Allah udah janjikan di dalam Al-Quran bahwa yang berteman kelak besok akan berkumpul kembali illal muttaqun, kecuali teman-teman yang dia bertakwa. Kalau ada teman kita ngajak sodakoh, ayo, kita malah bersyukur punya teman begitu. Kadang kita masih males ngaji, punya teman yang doyan ngaji, ikut. Ya, kenapa ibu-ibu? Nih pengaruh kepada lingkungan kita ini buat kita. Kalau ngebangun diri kita sendiri kadang belum bisa. Dan yang dicintai oleh Allah bukan besar nilainya. Kita punya sodakoh 100.000 setiap hari. Lempengan lagi nggak punya, nggak sodakoh. Tapi pas lempengan 2.000 setiap hari nggak pernah absen, maka yang bagus 2.000 tiap hari. Allah demen sebuah amalan yang sedikit istiqomah. Seperti tadi, amalan-amalan ringan untuk memasukkan diri kita ke dalam surga, sholat duha. Biar 2 rakaat mintanya banyak, yang penting istiqomah ini yang berat. Amalannya ringan, yang berat apalagi amalan-amalan yang lain. Idza ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram. Ini harus punya bestie, harus punya lingkungan yang baik. Orang suka sholat, kita jadi deman. Sholat ya Rasul, saya sholatnya cuma yang 5 doang. Teman kita sholat 5 doang, duha enggak, tahajud enggak. Tapi doyan sama yang 5 tepat waktu. Wasum tuh Ramadan, punya teman doyan puasa Ramadan, kagak nambah yang lain-lain. Tapi punya teman kita ini puasa Ramadannya udah nggak pakai ngomongin orang. Besok mau puasa Ramadan, mudah-mudahan wabalikna Ramadan. Umur kita biar sampai di bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi wahalaltul halal. Ya Rasulullah, saya ngerjain apa yang halal-halal. Nih kitanya udah halal-halal, nyari duit halal, pekerjaan halal, semuanya pakai halal. Tapi punya temen doyannya yang haram, kegelincir apa enggak? Hati-hati.
Wa haramtul haram, ya Rabb, ya Rasul. Saya ngejauhin sesuatu yang haram-haram. Punya teman-temannya yang halal-halal, kita yang haram mulu. Ke bawah gak kira-kira? Insya Allah ke bawah. Maka perlihatkan bagaimana teman-teman kita. Jangan sampai besti kita cuman ada di dunia doang. Kelak besok besti, ibu tahu besti? Pada punya besti? Ya Allah, ini kan bestian semua, kerudungnya samaan. Kalau nggak samaan gue keluarin dari grup, kan begitu ibu-ibu. Yang besti dari atas sampai bawah samaan semua. Yang nggak samaan nggak boleh bareng. Ada yang begitu? Ada aja. Ada orangnya di sini. Suruh maju mau? Kita mengerjakan amalan yang sangat ringan begitu, apabila punya lingkungan yang kotor, punya lingkungan yang rusak, maka enggak akan terjalin amalan ringan itu untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Munah yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Siti Rohayati. Berikutnya kami persilakan Ibu Siti Nurhayati. Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Silakan Ibu. Ya, sudah nyala Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin yang diberikan kepada saya untuk bertanya pada hari ini. Ustadz izin bertanya, saya Siti Nurhayati dari Majelis Taklim Jamiatul Mukminat Bumi Indah. Ingin bertanya, pernah mendengar sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada seorang perempuan yang tidak masuk surga karena dia menyakiti tetangganya. Nah, kemudian yang pertanyaan saya, amalan-amalan seperti apa kepada tetangga kita yang bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan sederhana untuk tetangga supaya bisa masuk surga. Kiai Abdul Syukur, silakan. Ini yang bertanya dari surga ya, Majelis Taklim Jannatul apa? Oh Jamiah. Baik, bagaimana sih hubungan kita dengan tetangga yang sampai membuat kita bisa meraih surganya Allah Ta'ala? Ya, menyakiti sama dengan menjauhkan kita dari surga. Kebalikannya, berbuat baik pasti akan menghantarkan kita ke surga. Di antaranya apa? Kalau kita masak di rumah, jangan cuma baunya sampai tetangga. Kirim-kirim juga buat tetangga, ya. Ya, masaknya sedikit, baunya ditahan. Jangan sampai keluar rumah. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi doa-doa yang kita panjatkan begini. Kita ini menjadi orang baik belum tentu karena memang kita baik sendiri kok. Karena ada tetangga yang tulus ikhlas setiap malam dia tahajud, selesai tahajud dia mendoakan tetangganya. Boleh jadi tetangga itu dengan sungguh-sungguh dia kenal tidak kenal, hubungan baik tidak atau tidak, selalu dia doa, ya Allah berikan kebaikan buat tetanggaku. Sehatkan dia, muliakan dia, angkat derajatnya. Mudah-mudahan amalan gaib namanya yang orang lain tidak tahu, bahkan tidak berdoa di depannya, ini diantara amalan kita yang insya Allah mengantarkan ke surga. Bu, dulu ada orang, anaknya pinter, kelas 3 SMA. Ibunya bilang, nak abis ini kamu kuliah di yang kira-kira gampang kerja ya. Anaknya bilang, Bu maaf saya mau kuliah di UI, bagian teknik. Kemudian uangnya nggak ada, tenang Bu, ibu doa saja. Bener dia ikut belajar, ikut tes, ternyata lulus 26 juta harus dibayarkan pada waktu itu. Allahu Akbar, dia nggak tahu lagi gimana ibu ini, dari mana uang 26 juta. Tetangga ada hajatan, dia diajak ikut bantu-bantu. Subhanallah, waktu nyuci piring yang punya rumah memperhatikan, kok sedih ibu itu. Ada apa ibu? Anakku mau bayar untuk kuliahnya 26 juta, dari mana uangku? Subhanallah, yang punya hajat masuk ke dalam kamar, lama nggak keluar. Ibu itu dipanggil, Bu sini, ini ada amplop sudah saya hitung 26 juta, bayarkan buat anak ibu kuliah. Allahu Akbar.
menyenangkan hati orang lain. Idkhalus surur. Ini adalah di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli surga pasti mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah, termasuk mengamalkan sesuatu yang mudawamah. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan seperti apa yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, adwa muha wa in qalla, sekalipun sedikit tapi terus menerus. Jadi amalan apa? Bahagiakan tetangga kita. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syukur. Jadi mulai sekarang boleh tengok kanan kiri tetangganya siapa kira-kira yang membutuhkan jasa cuci piring ya. Siapa tahu dapat 26 juta. Baik, udah minimal senyumnya Kiai ya. Baik, berikutnya di segmen berikut kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saatnya kita bacakan informasi atau pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Naila Putri yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Kasif Her. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah izin bertanya, bagaimana membedakan amalan sederhana yang benar-benar mendekatkan kita ke surga dengan kebiasaan baik yang hanya bernilai duniawi? Silakan Ustadz Kasif Her. Sambil duduk aja. Ya buat yang nanya, Masya Allah semoga Allah merahmati, Allah memberikan keberkahan ya. Ya kita sudah bahas ya bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu beramal pasti dasarnya karena niat. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita beramal akhirat seperti sholat, sedekah, tapi tujuannya sekedar dunia, kita cuma dapat dunia, kita nggak dapat akhirat. Makanya selalu kaitkan apapun aktivitas kita itu untuk akhirat. Ya kita berbicara baik, kita pengen dapat ridho Allah, dapat surga ya. Selalu kaitkan aktivitas kita. Kita pengen makan ya Allah, jadikan makan ini jadi energi ketaatan kepadamu ya. Ya kita olahraga ya, sekarang lagi ramai padel ya. Saya olahraga nih, Ibu main padel? Nggak main. Ya, jadi selalu kaitkan aktivitas kita, walaupun itu aktivitas dunia dengan akhirat. Nanti kita akan dapat pahala yang tanpa batas, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Jadi gitu, jangan dipisahin. Baik, terima kasih Ustadz Kasif. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Neisyanef. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah izin bertanya. Jika tersenyum jika tersenyum kemudian menyingkirkan duri di jalan atau berkata baik adalah jalan ke surga, mengapa hal-hal ini justru paling sulit dilakukan saat emosi kita sedang tidak stabil? Bagaimana nih Ustazah Muawana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi emosi, biasanya kita mendahulukan sesuatu maunya marah-marah, betul? Karena semua diliputi dengan syaitan. Maka inilah yang tadi sudah kita bahas, orang yang masuk surga salah satunya wal qaziminal ghaiza, bisa menahan daripada marahlah, takdob walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Semua itu amalan jangan tergantung mood. Kalau moodnya bagus ngaji moodnya bagus baca Quran moodnya lagi jelek oga ngaji, duit lagi nggak ada oga sodakoh. Maka semua amalan jangan tergantung dengan mood. Karena pertanyaan yang tadi itu apa-apa pakai mood. Ustazah kalau lagi marah-marah nyingkirin duri nggak mau saya lagi marah-marah, itu pakai mood tuh. Ibu-ibu nih biasanya yang pakai mood, bener apa enggak? Lagi mood masak, nggak mood nggak masak. Jadi amalan-amalan yang mengantarkan surga jangan pakai mood. Kalau ngikutin mood khawatir itu diliputi hawa nafsu. Karena kalau jadi hawa nafsu ini kita rajanya nih. Hawa nafsu jadi tawanan kita. Jangan kebalik. Kita yang jadi tawanan, hawa nafsu jadi raja. Gimana pun hawa nafsu harus ngikutin kita. Pengen masuk surga, hawa nafsu singkirin. Karena masuk ke dalam surga itu pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
siapa sih orang yang banyak memasuki ke dalam surga? Dua cirinya, at-tuqa wa husnul khuluqi. Yang bertakwa, yang jalanin perintah Allah, jauhin segala larangannya, wa husnul khuluqi, dan bagus peringai atau akhlaknya. Maka bagus akhlak itu jangan ngikutin mood. Ada orang tua bagus akhlaknya, ada mertua caper bagus akhlaknya. Ntar mah kalau nggak ada mertua habis aut-autan, tahu aut-autan. Udah pokoknya akhlaknya nggak baik. Nah, wa husnul khuluqi. Baik, lagi ada orang, nggak ada orang. Itu ya termasuk daripada takwa. Mudah-mudahan bisa terjawab dan kita semua masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Selfte Nanau. Agak sulit ini tulisannya ya. Tapi ini nanti akan dijawab oleh Kiai Syukur. Assalamualaikum. Jika amalan sederhana bisa mengantarkan ke surga, mengapa banyak orang justru meremehkannya dan lebih sibuk mencari amalan yang terlihat besar? Gimana nih Kiai Syukur? Silakan. Baik. Allah memberi kesempatan kepada semua hambanya untuk meraih surga. Orang yang tidak punya harta banyak, yang tidak bisa berinfak dalam jumlah yang besar, toh ada kesempatan walaupun dengan infaknya yang sedikit, tapi dengan keikhlasan. Orang yang bisa berbuat sesuatu yang lebih besar manfaatnya, itu jauh lebih baik. Islam sesungguhnya mengajarkan begini, ketika berbuat, berbuatlah yang terbaik, yang bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang, dan langgeng gitu. Ini ideal. Lalu pertanyaan tadi, jika kok orang lebih senang yang besar-besar, yang kecil-kecil ada? Iya, utamakan yang terbaik. Rasulullah SAW ketika datang kepadanya Sayyiduna Umar bin Khattab dengan infak dari separuh hartanya, datang berikutnya siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seluruh hartaku adalah untuk Islam. Artinya apa? Kalau bisa jangan cari yang kecil. Kalau bisa yang besar, yang istimewa, yang langgeng, yang banyak, kerjakan. Tapi kalau enggak, manapun yang bisa kau lakukan, lakukan olehmu biqadri mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi, jika yang kecil-kecil, yang sederhana kok malah ditinggalkan, mungkin kurang tahu, mungkin belum tahu, ternyata ada amalan-amalan sederhana tapi punya nilai luar biasa. Disitulah pentingnya berilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Maka Nabi ajarkan, ketika ditanya Rasulullah SAW, ayu julasa ina khair. Teman-teman mana yang bisa dijadikan bestie tadi ya, dijadikan bestie. Yang pertama kata Nabi, man dzakarakum billahi ru'yatu. Kalau kalian melihat dia, kalian ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mantiqu. Kalau dia bicara, bicaranya menambah wawasan buat kalian. Dan amalan yang dia lakukan menggugah kalian untuk mengingat kehidupan akhirat nanti. Maka sesungguhnya pengetahuan tentang amalan-amalan itu, wawasan tentang amalan-amalan itu, insya Allah mengantarkan kita akhirnya tidak menganggap remeh yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar. Sebisa mungkin yang terbaik, yang teristimewa. Tapi kalau belum sampai istimewa, amalan yang sederhana jangan pernah ditinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Syukur. Tapi yang terpenting utamanya dan kuncinya adalah keistiqomahan tadi ya Ustazah, seperti yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan bermuhasabah bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama yang nanti insya Allah akan dipimpin Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya, jamaah rahimakumullah, ada yang namanya pertemuan, ada namanya perpisahan. Ya, di ujung ini ingat agar kita semua masuk surga dan matinya husnul khotimah. Lakukanlah amalan-amalan yang ringan tapi kontinu. Nabi pernah ditanya, ayul amali ahab, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan adwamuha wa inqal, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hebatnya Islam, hebatnya Allah ya, Tuhan kita, Allah memberikan ganjaran besar hanya sekedar amalan ringan. Contohnya apa?
baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu ibu nggak usah wudhu, nggak usah hadap kiblat, nggak usah menutup aurat, di rumah di kamar sendirian aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Gufirat lahu dzunub wa in kana mithla zabadil bahr. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak butiran pasir di pantai. Pasir pantai kita genggam. Jumlahnya berapa tuh? Nggak kebatas. Kita baca subhanallah wa bihamdihi ringan. Enteng. Tapi bisa mengampuni dosa-dosa kita. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Ya, ada 2 kalimat ringan. Enteng di mulut tapi berat di timbangan kita hari kiamat. Dan kalimat ini paling Allah cintai. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya yuk biar dicintai Allah, biar masuk surga semuanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Saya mau nanya, ringan apa berat? Enteng apa berat? Tapi kalimat tadi, kalimat yang begitu Allah cintai, memasukkan kita ke surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah melakukan amalan-amalan ringan untuk menuju ke pintu surganya. Nah, berikutnya pemirsa nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abdus Syukur untuk bermuhasabah bersama-sama merenungi dosa-dosa kita sehingga ada motivasi untuk melakukan ibadah, amalan-amalan ringan menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih dan sesaat lagi usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hadirkan hati kita. Semua yang hadir di At-Taqwa, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah Maha menatap, Allah Maha melihat. Allah memberi kesempatan kita memohon berdoa kepadanya. Dan Allah janjikan ud'uni astajib lakum. Pasti dikabul oleh Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan kami. Kami hamba-hamba yang Kau beri nikmat. Nikmat-Mu kami gunakan maksiat kepadamu. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Sekujur tubuh ini maksiat kepadamu ya Allah. Wahai Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha mengampuni. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan. Apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni yang pernah berbuat syirik. Ampuni yang pernah mempercayai ramalan-ramalan. Ampuni kami yang pernah meninggalkan salat. Ampuni kami yang belum sempurna dalam berzakat, saum, haji. Ya Allah, ampuni kami yang menyentuh yang bukan hak kami. Mengambil yang bukan hak kami. Ampuni kami yang pernah memasukkan yang tidak halal ke dalam tubuh ini.
menjadi darah, menjadi daging. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni kami yang pernah menyakiti kedua orang tua kami. Kami mohon padamu ya Allah, siang yang barokah ini, ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Angkat derajat keduanya, tambahkan kemuliaannya. Ya Allah, ibu kami telah mengandung kami, melahirkan kami, menyusui kami, telah mendidik, menjaga kami, dan terus mendoakan kami tanpa henti. Ya Allah, ampuni kami yang belum mampu membahagiakan beliau. Ampuni kami yang pernah melukai hati beliau. Kami mohon ya Allah, sayangi ibu kami dunia akhirat. Tambah kemuliaannya. Jadikan wafatnya husnul khatimah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, karuniakan ibu kami surga firdaus. Ayah, ampuni, sayangi ayah kami. Beliau telah menafkahi kami, mendidik kami, menjadi tauladan untuk kami. Kami mohon ya Allah, terima semua amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya, sehat afiatkan beliau. Bila ajal beliau tiba, wafatkan ayah kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, istiqomahkan kami semua dalam keikhlasan, dalam keimanan, dalam ketaatan. Ya Allah, kami mohon, kumpulkan kami kelak dalam surga-Mu. Selamat dari murka-Mu, selamat dari api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.